Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan untuk ketua kelasnya disiapkan dulu. Duduk siap. Siap. Untuk kita belajar kita mau dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, bagus. Hadir semua hari ini? Coba tengok kanan kirinya. Tiap kelompoknya apakah sudah lengkap? Kelompok Madinah sudah lengkap? Lengkap. Kelompok Ramdan lengkap? Oh, Hilwan yang tidak hadir. Kelompok Diki lengkap? Lengkap. Oke, berarti cuma Hilwan saja yang tidak hadir ya. Pertemuan kemarin kita udah bahas tentang kalor itu dapat mengalami perubahan melalui suhu dan wujudnya. Misalnya seperti apa? Coba ada yang masih ingat tentang perbedaan antara suhu dan kalor? Oke. Kalau suhu adalah ukuran derajat panas suatu benda, sedangkan kalor adalah energi panas. Oh iya. Kemudian seperti apa ya kalor pada wujud benda itu? Misalnya air yang dipanaskan. Nah, Ibu punya gambar nih. Yang ini apa? Gambar apa? Air mendidih. Nah, itu merupakan salah satu kalor yang mengalami perubahan wujud. Misalnya kayak es mencair, air mendidih dalam teko. Kalau misalnya perubahan wujud padat menjadi cair memerlukan kalor tidak? Perlu ya, sehingga perubahan wujudnya berubah menjadi cair. Bisa dipahami sampai sini ya? Nah, oke. Kenapa sih kalau kita olahraga, kenapa kalau kita beraktivitas kita itu suka berkeringat? Karena kepanasan Bu, jadi gerak. Oh betul, karena kepanasan dari gerak. Nah, itu merupakan perubahan dari energi kimiawi. Energi kimiawinya dari makanan ke energi gerak ya. Selanjutnya nih, coba perhatikan ada gambar air. Yang pertama ya, gambar 1 itu air terjun. Air terjun itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Betul kan? Mungkin nggak air dari bawah ke atas? Mengalir atas ke bawah. Tapi dari atas ke bawah. Sama halnya dengan kalor atau panas. Panas itu dia bisa berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Jadi bisa berpindah, bisa merambat maksud Ibu. Bisa dipahami? Ya. Selanjutnya coba perhatikan. Kira-kira pada gambar 1 apa yang terjadi pada logam tersebut? Itu gambar apa gambar 1? Gimana? Logam yang panas. Bagaimana jika kamu pegang ujungnya? Panas. Oke, betul. Ada gambar yang kedua. Coba di situ ada apa gambar yang kedua? Air yang mendidih. Bagaimana sih keadaan pancinya? Nah, itu merupakan perpindahan kalor ya. Nah, maka dari itu tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini adalah yang pertama, kita akan melakukan percobaan juga diskusi. Nah, kalian itu dapat menganalisis tentang perpindahan kalor dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi, nanti kalian akan berdiskusi, kemudian juga kalian itu dapat menghubungkan konsep perpindahan kalor
dengan fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, melalui kegiatan percobaan sederhana, jadi nanti kita akan melakukan kegiatan praktikum atau percobaan dengan membuat alat pemanas air sederhana, tujuannya untuk menghangatkan air susu ibu yang telah diperah atau dipompa ya. Kemudian melalui kegiatan percobaan sederhana juga, kalian itu dapat menyajikan hasil laporan percobaannya, ya. Perpindahan kalor apa yang terjadi pada percobaan yang telah kita lakukan melalui lembar kerja. Nah, penilaiannya yang akan Ibu nilai itu adalah yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga adalah keterampilan. Paham sampai sini? Paham. Nah, ada orientasi masalah atau permasalahan ya. Ibu di sini punya masalah. Coba dilihat di situ ada 4 gambar. Nah, untuk gambar yang pertama itu kira-kira apa ya? Ibu yang sedang teleponan, tapi harus menggendong dan menyusui anaknya. Ya, betul. Kalau gambar 2 kira-kira apa ya itu? Anaknya sedang tidur. Anaknya sedang tidur. Di sampingnya ada apa? Susu. Ada air yang disimpan dalam botol. Bayi berarti ya. Kemudian ada ASI yang disimpan dalam botol. Terus gambar yang ketiga? ASI yang di dalam kulkas. Betul. Yang keempat? ASI yang dihangatkan. Nah, itu ya, asip ingin dihangatkan supaya dapat dikonsumsi oleh bayi. Kita hubungkan dan buat pernyataan dari keseluruh gambar di atas. Ya, seorang ibu yang bekerja, kemudian dia memiliki bayi, ya. Kalau misalnya bayi itu makanannya apa kira-kira? ASI. Harus ASI ya, harus susu kan kalau bayi, tapi si ibunya bekerja. Nah, karena ibunya bekerja, makanan bayi itu harus ASI. Nah, jadi ibunya punya solusi atau punya alternatif supaya dia bisa menyimpan ASI-nya, membuat cadangan dalam botol, ya, dipompa dan disimpan di dalam kulkas. Nah, untuk gambar yang keempat itu, ketika ibunya bekerja, kan tidak ada ya ibunya bekerja, maka seseorang atau orang lain dapat memberikan ASI tersebut kepada bayi dengan cara menghangatkannya. Maka dari itu, ada yang bisa untuk membuat rumusan masalah berdasarkan permasalahan di atas. Bagaimana caranya agar ASI-nya dapat dipanaskan? Kita sudah menemukan rumusan masalah, bagaimana caranya agar dapat menghangatkan ASI yang dingin tadi. Maka dari itu kita akan membuat alat pemanas air. Nah, silakan untuk bergabung dengan kelompoknya dan sekarang Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan dibaca, terus kalian juga boleh untuk mencari referensinya dari buku paket bahan ajar. Nah, gini ya, ini nggak boleh nempel. Kalau misalnya ini nempel, nanti akan nyetrum atau bisa jadi konslet. Apa tadi siapa yang bertanya? Nah, ini kan ayat 2. Nah, lihat ini, coba lihat. Hati-hati itu pakai, kan kita nanti mengujinya menggunakan listrik, jadi hati-hati. Apakah mengalami kesulitan? Gimana? Udah beres? Coba diuji coba di depan. Nanti diamati, kemudian dilihat apakah si airnya panas. Langsung hangat? Oke. Coba itu di ASI-nya udah hangat belum? Udah.
Sudah melakukan percobaannya? Sudah? Sudah mengisi lembar kerjanya? Sudah? Sudah beres semuanya? Sudah. Kita sudah melakukan percobaan dengan membuat alat pemanas air buat menghangatkan asid. Nah, kan sudah ya, sudah dilakukan. Coba ada yang mau presentasi ke depan? Ya, boleh? Tolong perhatiannya ya. Nanti akan ada tanggapan dari kelompok yang lain. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang aku presentasikan alat pemanas air. Alat yang digunakan adalah sendok logam, solar sprit, kabel, handuk, wadah dan asid. Hasil dari bahan alat pemanas air berhasil dan asid yang kita digunakan dari kulkas menjadi aman. Kesimpulan dari percobaan yang kita lakukan adalah perpindahan kalor ada 3 macam, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Dan perpindahan kalor yang terjadi pada alat pemanas air yang telah kami buat adalah: pertama, konduksi yang terjadi pada sendok logam karena menghasilkan panas tanpa disertai perpindahan partikelnya. Dan kedua, konveksi yang terjadi pada air dalam wadah karena perpindahan kalor berasal dari sendok logam kemudian dapat bergerak bersama partikel padanya. Oke, ada tanggapan dari kelompok yang lain? Silakan. Gimana perpindahan kalor yang terjadi secara konveksi yang terjadi pada air dalam wadah dan air di mana suhunya menjadi hangat. Oh iya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Oke, kita sudah membuat alat pemanas air ya, sederhana. Berhasil percobaannya semua kelompok? Kalau contoh-contoh alat dalam kehidupan kita sehari-hari, alat pemanas ini misalnya pada dispenser, kemudian alat pemanas air yang di kamar mandi yang menghangatkan air. Secara sederhana, alat-alat tersebut menggunakan prinsip kerjanya seperti ini ya, perpindahan kalor. Jadi air yang dihasilkan itu bisa panas atau bisa berubah suhunya. Silakan, ada yang mau menyampaikan kesimpulan dari perwakilan kelompoknya? Oke, silakan Masya. Pertama, konduksi yang terjadi pada sendok logam karena menghantarkan panas tanpa disertai perpindahan partikelnya. Dan kedua, konveksi yang terjadi pada air dalam wadah karena perpindahan kalor berasal dari sendok logam kemudian dapat bergerak bersama partikel padanya. Oke. Ya. Nah, ini ya kesimpulannya dari percobaan yang telah kita lakukan dalam membuat alat pemanas air itu, yaitu untuk menghangatkan asid yang dingin. Perpindahan kalornya ada 2. Yang pertama secara konduksi yang terjadi pada sendok logam, dan yang kedua secara konveksi yang terjadi pada air dalam wadah, ya, air dalam wadah, dan juga asid yang dihangatkan. Nah, Ibu ingin siapkan kertas setengah lembar. Coba tuliskan di kertas, langsung dijawab. Sudah, waktunya 2 menit lagi. Sudah, boleh kalau sudah silakan dikumpulkan. Sudah beres? Beres. Nah, Ibu mau nanya lagi nih. Coba, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Masya, bagaimana perasaannya? Seru. Kelompok Nurdin? Seru. Apakah kalian mengalami hambatan atau kesulitan dalam membuat percobaan yang telah dilakukan? Gimana kelompok Madinah? Ada hambatannya tidak? Ada, seperti apa? Pas masang sendoknya. Bisa ya diterapkan di rumah.
Bisa buat alat seperti ini ya, sederhana untuk membuat pemanas air. Silakan dibereskan untuk buku paketnya juga dibereskan. Sudah disiapkan dulu ya. Silakan untuk ketua kelasnya disiapkan dulu. Duduk siap. Siap. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam.